kalian semua, nama aku Ayesa dan hari ini aku bakal spill perjalananku tes TOEFL bareng Eureka Education Center or YEC for short. Yuk kita kepoin. Jadi kenapa aku tes? Well, sebenarnya classic reason sih. English is important guys. Be it to find comfort with global opportunities up to widen your life partner choices. Untuk itu biasanya aku memang rutin nih menguji kemampuan berbahasa Inggrisku by any means, really. Tapi gimana sih ceritanya buat aku bisa ikut tes TOEFL ITP di YEC ya? Awalnya dari temanku sih, dia bilang YEC ini trusted untuk tempat tes, fleksibel juga karena pengerjaannya online. Selain itu, waktu aku coba-coba ternyata kontak person di WhatsApp-nya sangat responsif. Dan waktu itu juga lagi ada promo. Jadi, gas mau tes di YEC. Tapi sebenarnya waktu itu aku masih nunda-nunda sih. Takut soalnya. Sebelum ini aku pernah 2 kali tuh ikut tes English Proficiency berbayar di platform lain. Tapi lalu gagal, tesnya dianggap tidak valid karena wajah tidak menutupi layar atau that kind of silly things. So, aku agak sedikit trauma dengan tes online sebenarnya. Tapi akhirnya aku check out juga nih YEC untuk tanggal 20 Agustus. Tapi waktu itu ternyata aku mendadak sakit guys. Dan untungnya di YEC kita bisa reschedule dan aku langsung dibantu untuk pindah grup WhatsApp dan persiapan lainnya untuk mundur jadwal dari tanggal 20 itu ke tanggal 21. Nah, agak lega sih. Tapi masih ada was-was dikit nih. Karena ntar ada apa-apa lagi waktu hari tesnya. Dan hari tes pun tiba. Aku udah masuk ke ruangan aku sendiri sesuai dengan ketentuan tesnya. Aku juga sudah menyiapkan internet dan kebutuhan-kebutuhan tes yang lain. Untuk pelaksanaan tesnya ini, semua informasi diberikan dengan jelas dan terpusat lewat grup WhatsApp dari peserta tes di sesi tersebut. Nah, selain mengerjakan di laptop, peserta juga diminta untuk join virtual meeting nih dari device lain. Setelah itu dilakukan pula pengecekan kondisi, pengecekan koneksi, dan lain-lain. Baru deh tesnya dimulai. Aku jujur tenang ya, karena ada proktor begitu yang bisa langsung diajak berkomunikasi ketika kita ada kendala saat mengerjakan. Nah, karena biasanya ya, kalau aku tes online itu bakal ada aja masalahnya. Nah, dan bener aja tuh waktu itu aku baru ngerjain sekitar 2 atau 3 soal listening. Yang paling pertama langsung keblok di hold dari save exam browsernya tes TOEFL karena ada masalah dengan headphone aku. Oh no. Untungnya waktu itu aku langsung bisa menghubungi petugasnya dan bisa langsung diarahkan ke breakout room terpisah dan problem solved. Yay, aku lalu bisa mengerjakan tesnya sampai akhir dengan lancar. Jeng jeng jeng, beberapa hari kemudian hasil student reportnya udah keluar. Nah, aku senang banget sih karena yang pertama skor aku bisa keluar at all. Nah, yang kedua ternyata di sini adalah skor tertinggi aku sejauh ini. Walaupun ada drama-dramanya juga, tapi akhirnya bisa nih dapet skor ini. Selain student report digital, kita juga bakal dapat hasil hard copy-nya loh. Jadi waktu kita mendaftar untuk tes, kita juga akan diminta alamat pengiriman dan data-data lain untuk hard copy-nya. Oke, terus udah ada sertifikatnya nih, bisa dipakai buat apa aja kira-kira ya?
Sebenarnya bisa untuk banyak hal sih, misalnya lamaran kerja. Selama perusahaan tersebut menerima hasil tes ITP, TOEFL ITP, maka itu akan diterima. Selain itu beberapa beasiswa juga menerima loh, misalnya beasiswa Fulbright ataupun beasiswa LPDP khususnya yang untuk kampus di dalam negeri. Keren banget kan? Nah, sampai juga di akhir video. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan perjalanan kecil aku. Semoga ini bisa jadi motivasi buat kita semua. Oh ya, jangan lupa cek website yec.co.id dan juga sosial medianya. Ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Oke, dan jangan lupa cobain sendiri perjalanan dengan YEC.